Baiklah, untuk memulai acara kajian Majelis Satu Cinta pada malam hari ini, sama-sama marilah kita membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur bagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat jasmani serta nikmat rohani, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur dalam mengerjakan segala bentuk kebaikan serta meninggalkan segala keburukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat bertangkaikan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, ulama, tabi'in dan seluruh keturunan-keturunannya. Semoga kita mengharapkan pahala serta syafaat dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kajian jamaah Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pada malam hari ini udah pada tahu belum temanya nih teman-teman? Udah pada tahu? Insyaallah ya. Nanti insyaallah kita akan bahas gimana sih ada lika-liku dalam kehidupan. Dalam Islam itu gimana kita harus memandang permasalahan dalam kehidupan. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tilawah yang akan saya bacakan sendiri dan bersama-sama. Teman-teman boleh ikut ya. Di Al-Quran surat Ar-Rahman ya. Boleh teman-teman buka ya, yang punya Al-Quran, yang bawa Al-Quran. Ada yang bawa HP juga dibuka juga nggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakiyatu wan nahlu datul akmam, wal habbu dzul asfi war raihan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar,
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Itulah tadi pembacaan surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai 78. Semoga kita semua yang menyimak serta mendengarkan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi selanjutnya yaitu langsung saja tadi sesi tausiah dengan tema lika-liku kehidupan, bagaimana cara kita dalam menghadapinya sebagai umat yang memegang tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu langsung saja kita perdengarkan bagaimana pendapatnya menurut Ustadz Reno Anugrah Pratama. Kepadanya kami silakan. Insyaallah. Kajiannya lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Ya Nabi salam alaik
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri ya Nabi. Semua alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salamnya para perindu surga, salamnya penuh kebahagiaan, salamnya orang-orang yang insyaallah sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Apa kabar teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah? Sehat galau insyaallah? Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini adalah malam yang begitu baik untuk kita, malam yang menjadi jalan keberkahan untuk kita, dan mudah-mudahan malam ini adalah malam yang menjadi awal kebahagiaan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang datang di sini adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan datangnya kita di masjid ini menjadi kasih sayang Allah untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang datang ke sini menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang setia kepada ajaran yang disampaikan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita yang duduk di sini adalah orang-orang yang nanti wajah-wajah kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang setia padanya, yang mengikuti Quran, yang mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, lika-liku kehidupan. Apa teman-teman? Lika-liku kehidupan. Jadi tema kita malam ini adalah membahas bagaimana romantika kehidupan kita itu ternyata menjadi indah sebab ada lika-liku kehidupan. Kalau hidup datar aja pasti ngebosanin. Kalau hidup gitu-gitu aja pasti ngebosanin. Betul nggak teman-teman?
Maka oleh karena itu lika-liku kehidupan datang menerpa kita, datang menyapa kita adalah untuk membuat hidup kita supaya lebih estetik. Ya, bukannya teman-teman suka tempat-tempat yang estetik? Suka kan? Tempat-tempat yang estetik biasanya diburu orang untuk selfie, untuk foto gitu kan ya. Nah maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, ketika hidup yang estetik itu ternyata adalah saat ada lika-liku kehidupan yang menerpa. Tapi lika-liku yang menerpa tidak membuat kita berputus asa. Saat ada ujian, saat ada tantangan, maka yang kita lakukan adalah you must go on. Wah, jadi ketika lika-liku itu hadir menerpa kita, ketika tantangan kehidupan itu datang, maka jangan berlari dari ujian, tapi hadapilah segala cobaan, tantangan. Wah gitu ya, lagunya gitu ya kalau lagu nasinya itu. Jadi ketika ada ujian dihadapi. Kenapa dihadapi? Karena kalau orang lari dari kehidupan, masalahnya nggak selesai teman-teman, ikhwah ya. Kalau kehidupan ya sudah fitrahnya kadang sedih, kadang senang, kadang lapang, kadang terasa hati sempit gitu ya. Kadang banyak kawan, kadang ditinggalkan teman. Kadang lagi rame, kadang lagi sepi gitu ya. Nah ginilah hidup. Nah ketika seseorang menyadari bahwa hidup itu dipergilirkan, tidak ada yang abadi, tidak ada yang selamanya ya. Yang absolut itu hanya kasih sayang Allah. Yang abadi hanya di surga. Karena dunia adalah tempatnya ujian, seperti kita mau naik kelas ya saat sekolah ataupun ujian di kampus ya. Ketika mau naik semester maka ada ujian. Nah maka ujian menaikkan level kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang datang menerpa membuat seseorang yang tadinya tidak bisa apa-apa, dia bisa berpikir cerdas sehingga bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Orang kalau dia di kolbunya ada Allah, maka bawaannya adalah tenang, bawaannya adalah damai. Nah maka teman-teman, kenapa orang sering overthinking? Kenapa orang sering merasa hidupnya bebannya begitu sulit ya? Karena di hatinya tidak ada Allah. Nah, makanya kita harus banyak-banyak zikir supaya makin tenang. Salah satunya apa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi biar hati tenang, hati damai, harus sering banyak-banyak mengingat Allah. Nah salah satu zikir yang bisa kita dawamkan adalah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Allah,
isilah hati kami, penuhi hati kami dengan cinta-Mu ya Allah. Dengan pengharapan hanya berharap padamu ya Allah. Dengan ketenangan hanya ketenangan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan hidup kami ya Allah hanya kepada Engkau saja kami berharap, hanya kepada Engkau saja kami meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Teman-teman sering baca ayat ini? Sering baca ayat ini teman-teman? Kapan baca ayat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan bacanya paling sering? Saat kita sholat. Maka di saat seorang hamba sholat, maka berarti ada pintu berjumpa dengan kekasihnya, Rabbnya. Maka saat sholat hidup menjadi tenang. Dengan sholat hati menjadi damai. Kepala kita bersujud kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang ya. Jadi kawan-kawan, apapun gawean kita kalau sudah azan datang mendatangi panggilan Allah. Salat ya. Maka lelaki dan perempuan yang berada di jalan Allah. Boleh saya panggil teman-teman lelaki dan perempuan yang berada di jalan Allah? Boleh ya? Ya, lelaki dan perempuan yang sedang berada di jalan Allah. Lika-liku kehidupan pasti ada datang. Lika-liku kehidupan pasti datang menerpa. Ujian silih berganti, tapi hal yang harus kita ingat, ujian selalu berbanding lurus dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah lagi berkata ketika ada ujian, why me ya Allah, kenapa aku ya Allah. Nanti Tuhan bilang why not gitu ya, kenapa tidak gitu ya. Maka oleh karena itu kalau ada ujian, kalau ada tantangan yang menerpa, hadapi dengan bismillah. Maka teman-teman, lika-liku kehidupan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, maka sebanyak apapun tetesan air mata teman-teman yang mungkin tumpah saat ada ujian, maka jangan pernah berlarut-larut dalam kesedihan. Usap air matamu karena Allah bersamamu. Apa teman-teman? Usap air matamu karena Allah bersamamu. Maka solusinya apa? Bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kemudian adukan beban masalah kita kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik cinta, pemilik kasih sayang, ya. Supaya apa? Supaya Allah meringankan. Nah, maka supaya Allah meringankan, kita minta dikuatkan pundak ini, gitu ya. Maka orang beriman itu doanya sederhana. Kadang ya Allah, kuatkan pundakku untuk melewati semuanya. Karena aku tahu ya Allah mungkin aku tak sanggup, tapi kalau ada kekuatan darimu, maka sebagaimana doa kita keluar rumah, ya. Apa doa kita keluar rumah teman-teman? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ternyata teman-teman, doa antum semua keluar rumah itu adalah doa orang bertawakal loh. Doa orang, apa artinya? Segala dengan menyebut nama Allah, maka aku bertawakal kepada Allah, tidak ada dan daya dan upaya melainkan dari Allah. Jadi teman-teman datang ke Masjid Baitur Rahman malam ini, datang ke majelis Satu Cinta, itu Allah yang gerakin, ya. Jadi antum bisa datang ke sini, tempat yang mana dijanjikan oleh Rasulullah, tempat turun rahmat Allah, di salah satunya adalah majelis ilmu. Maka teman-teman, rahmat Allah datang di majelis kita dan itu harus kita yakini. Tadi udah ngaji, udah bareng-bareng baca Ar-Rahman.
maka insya Allah apa prasangka baik kita, husnuzon kita dengan Allah, berjuta bertabur rahmat Allah akan turun di majelis kita. Teman-teman balik dari sini ringan, mudah semua urusannya insya Allah ya. Yang mau ketemu jodoh, jodohnya dipilihin Allah, gak salah pilih jodoh. Yang mau dapat pekerjaan, Allah pilihin pekerjaan yang baik. Yang mau studi lanjut, Allah pilihin kampusnya. Ya, yang mau ngebuka bisnis, Allah pilihin bisnisnya. Kenapa? Karena rahmat Allah turun di majelis-majelis ilmu. Maka ketenangan itu rahmat Allah. Ketenangan adalah rahmat Allah. Maka teman-teman sekali datang ke taklim, sekali datang ke kajian ilmu, yakin hatinya makin damai. Makanya sekali datang kepengen datang terus ya. Maka bahkan bukan hanya satu majelis, berbagai majelis, yang siang datang, yang nge-zoom datang, YouTube nyimak gitu ya. Kenapa? Allah sudah berikan ketenangan pada teman-teman. Maka apa? Berdoa, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan geser cahaya kalau udah masuk di kolbu kami. Jangan geser cahaya hidayah kalau sudah stay tune di hati kami ya Allah. Jangan izinkan hidayah itu pergi dari hidup kami. Kenapa teman-teman? Betapa banyak orang di luar sana ya yang tergoda dengan silaunya dunia karena kerja, karena pergaulan, karena lingkungan yang tadi dia dekat dengan Allah, tapi karena lingkungannya kurang baik, kurang bagus, akhirnya bergeser. Maka teman-teman carilah circle fi sabilillah ya. Apa circle fi sabilillah? Salah satunya adalah mudah-mudahan duduk di majelis satu cinta setiap malam Ahad. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita lanjut dulu. Nah, maka teman-teman, jadi solusinya ketika lika-liku kehidupan, the power of tawakal, kekuatan bertawakal. Apa janji Allah? Ya teman-teman, kita buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq, buka aplikasi Qurannya, bawa Quran semuanya. Ya, kita buka surat At-Talaq ayat yang ketiga. Coba kita ngaji dulu sebentar. At-Talaq ya. Silakan semua dibuka. Surat At-Talaq itu surat ke-65. Tadi yang saya baca di awal ya. At-Talaq. Oke, ketemu teman-teman? Surat ke-65 ayat 3. Ya. Kenapa lika-liku kehidupan itu, ujian dalam kehidupan itu harus kita hadapi dengan sepaket rumus tawakal. Nah, ini ayat keren, relate dalam hidup kita, relate banget ya. Ketika kita tawakal, ternyata win-win solutionnya muncul ya. Win-win solutionnya muncul. Ya, ketemu teman-teman? Silakan semua dibuka surat At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dialah Allah yang memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan untuknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap segala sesuatu. Masya Allah. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Kak Bio, kurang gak snacknya nih, ambil yang di depan. Ya, apa janji Allah ketika kita bertawakal teman-teman? Barang siapa yang bertawakal, niscaya
Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, jadi itulah teman-teman, ketika kita galau, susah, justru yang harus kita ingat selalu adalah Allah, Allah dan Allah gitu ya. Makanya rumusnya apa teman-teman? Allah lagi, Allah terus, Allah selama-lamanya. Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lagi, Allah terus, Allah selama-lamanya. Maka inilah rumus tawakal yang benar, ya. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit back to Allah, dikit-dikit back to Quran. Lagi galau hidup back to Quran, ya. Maka teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rumus, ya. Nah, maka ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Nah, itu aja rumus sederhananya, ya. Jadi sederhananya apa teman-teman? Kalau kita menggantungkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Maka teman-teman, kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah bimbang, kita tidak akan pernah gelisah. Kalau hati kita bergantung kepada Allah, Allah pasti tolong. Maka seberat apapun, sesulit apapun, jikalau di hati kita ada Allah, Allah mudahkan kita, Allah tolong kita. Maka kapan kita galau, kapan kita tenang, berarti tanyakan pada hati kita, jangan-jangan kita lagi jauh dari Allah. Tapi kalau hati ini bawaannya damai, bawaannya senyum bahagia, sampai teman tuh bingung, bro, kau kan lagi dapat ujian, kok kau masih senyum-senyum? Tenang, ada Allah di hatiku. Oh ya, bro, kamu kan lagi apa? Susah gitu kan? Galau misalnya kan? Tenang, ada Allah gitu ya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap semoga di hati kita ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, maka saat lika-liku kehidupan kita sebagai orang yang kepengen belajar jadi orang bijak. Teman-teman mau gak jadi orang bijak? Mau ya? Maka orang bijak tidak akan berlarut menyalahkan keadaan. Betul? Kenapa? Karena dia tahu ya. Nah, sebagaimana rumus Quran selanjutnya, kita buka dulu surat Al-Hadid. Silakan teman-teman kita baca dulu surat Al-Hadid, surat ke-57 ya, ayat 22. Kenapa orang yang bijak itu dia paham dengan kehidupan ya, dengan keadaannya? Karena dia tahu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-Hadid ayat 22 surat ke-57. Silakan teman-teman kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa teman-teman kata Allah? Setiap bencana, tidaklah suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebagaimana kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Masya Allah ya teman-teman. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 22 sampai 23 ya, nyambung tadi ya. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, artinya apa? Orang kalau dia beriman, dia kepengen jadi orang bijak, dan orang bijak itu tidak akan suka menyalahkan keadaan. Makanya tadi rumusnya hadapi
hayati, ya, jalani. Hadapi, hayati, jalani. Teman-teman, kenapa orang kalau bijak dia tidak akan menyalahkan keadaan, dia akan berpikir bagaimana solusi. Solusi, apalagi udah terjadi, mau gimana gitu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, kalau sudah terjadi maka tinggal cari solusi. Kalau dosa diistighfari, kalau dosa diperbaiki, itu aja rumusnya ya. Nah teman-teman, tadi ada ayat yang kita baca tadi, ada yang perlu digarisbawahi. Mudah bagi Allah. Apa teman-teman? Terlalu mudah bagi Allah ya. Terlalu mudah bagi Allah untuk menolong kita. Terlalu mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat kita. Terlalu mudah bagi Allah untuk mengayakan teman-teman. Tapi ingat, terlalu mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat kita. Betul nggak? Nah, maka itulah kita yang harus hati-hati. Allah tuh teman-teman ya, ngangkat derajat kita tuh gampang. Tapi mohon maaf, ngejatuhin takdir, membuat orang yang tadi di atas tiba-tiba bawa ke bawah, bisa nggak dengan sekejap? Bisa nggak dengan sekejap? Bayangin ada orang dihormati, disegani ya, tangannya dicium tangan oleh orang gitu ya, diajak berfoto. Ketika aibnya muncul, apa yang terjadi? Orang yang tadi cium tangan tiba-tiba jadi jijik. Betul tak? Betul tak teman-teman? Kita banyak lihat kejadian ya. Disanjung-sanjung, habis itu ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Aibnya tampak, dosanya, zolimnya tampak, kelihatan. Orang gak suka. Tidak oh dulu kangen, orang kepengen ketemu dia, pengen foto bareng. Tapi ketika Allah ya mencabut kemuliaan itu, seberkas hidupnya ya, yang tadi dimuliakan orang turun drastis. Betul? Maka teman-teman, maka saat ujian datang, maka banyak-banyaklah kita memohon ampun dengan Allah. Banyak kita berlindung dengan Allah. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah kesempatan kita bermuhasabah. Teman-teman, kenapa teman-teman kadang harus nangis dalam fase hidup? Karena bisa jadi Allah lagi rindu sama teman-teman. Karena kalau lagi senang terus, kita ini sering lupa. Lagi banyak duit lupa, lagi banyak rahmat lupa, lagi lapang pacak makan roti, malam ini ada yang 3 misalnya, 2 ya, mungkin lupa. Tapi tatkala lapar ya, celengan pun habis, duit transfer belum masuk, doanya ya Allah gitu ya, bangun tahajud gitu ya. Sama dengan uang mau tes pegawai, tiap malam bangun sholat tahajud misalnya. Lagi saro, lagi ada sesuatu yang ingin dicapai, dekat dengan Allah. Nah bisa jadi teman-teman, tangisan itu adalah bahasa panggilan ya. You sedang di-call oleh Tuhan ya. Maka tangisan itu bisa jadi sedang dinanti-nanti oleh Tuhan kita. Nih hambaku lagi meneteskan air mata, senang aku ngelihatnya gitu ya. Nah maka kadang fase meneteskan air mata, menangis, itu fase yang mungkin bahasa cinta Allah supaya kita tuh balik. Hai hambaku ya, kembali, aku yang maha menolongmu, ingatlah kepadaku. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Maka saat kamu mungkin nangis, kamu ingat dengan Allah, maka bentar lagi pertolongan Allah datang. Kamu yang lagi susah ekonomi, yang kamu lagi galau, tugas kampus nggak selesai-selesai, yang lain udah pada lulus, kamu belum lulus. Saat kamu meneteskan air mata, kamu minta dengan Allah, sebentar lagi kamu diwisuda. Wah, Masya Allah ya. Maka begitu. Nah maka kadang teman-teman,